Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anissa Nur Fadilah dengan NIM 7101422053. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan motivasi belajar. Jadi selamat menonton. Untuk topik pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama ada pengertian motivasi belajar, yang kedua macam-macam atau jenis dari motivasi belajar, yang ketiga ada teori-teori motivasi belajar, yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan yang terakhir ada strategi pengembangan motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan anak di dalam suatu proses pembelajaran. Nah, motivasi sendiri merupakan suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, baik dorongan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kemudian materi yang kedua ada macam-macam atau jenis-jenis dari motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi intrinsik, merupakan motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu, atau motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, tanpa ada pengaruh dari luar. Kemudian motivasi ekstrinsik, yang merupakan motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar, atau motivasi yang dipengaruhi bukan dari dalam diri seseorang. Bisa dikatakan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang didorong oleh pengaruh-pengaruh dari luar bukan dari dalam diri seseorang. Kemudian ada teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori behavioral, yaitu teori ini menganggap bahwa motivasi dapat muncul karena suatu perbuatan di masa lalu, misalnya seperti pemberian hadiah. Yang kedua ada teori kebutuhan, yang mana menyatakan bahwa motivasi dalam diri seseorang dapat muncul karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang ketiga ada teori harapan. Dalam teori ini menyatakan bahwa motivasi dapat muncul karena rasa ingin memperoleh sesuatu, tergantung pada sesuatu estimasi atau harapan yang mereka inginkan. Dan yang terakhir ada teori motivasi berprestasi, merupakan teori yang menyatakan bahwa motivasi dapat muncul karena terdapat rasa ingin mencapai suatu kedudukan atau suatu prestasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama yaitu ada sikap seseorang, yang kedua kebutuhan, yang ketiga rangsangan, yang keempat afeksi, yang kelima kompetensi, dan yang keenam yaitu penguatan. Kemudian materi yang terakhir yaitu strategi untuk mengembangkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu membangkitkan minat untuk belajar. Apabila minat belajar naik, maka secara otomatis motivasi untuk belajar juga akan meningkat. Yang kedua, mendorong rasa ingin tahu. Apabila seseorang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka dia akan terdorong untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kemudian yang ketiga, menggunakan variabel penyajian yang menarik. Apabila kita ingin belajar, maka metode pembelajaran yang kita terapkan dalam proses belajar kita harus yang menarik agar kita memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kemudian yang terakhir, membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan belajar, yaitu dibantu oleh pendidik atau guru agar motivasi belajar dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.